kekosongan ya, berisi kecerdasan semesta tanpa batas. Orang yang memfitnah aku anggap atau merugikan aku bukan isinya juga sama ya? Iya lah. Sama sebenarnya. Bukankah orang yang memfitnah aku, yang marahin aku, yang ngejelekin aku atau ngambil uang aku, bukankah itu hanya pantulan dari dalaman bagasi emosi aku sendiri, Andra? Law of projection. Ketika di sini ada layar kehidupan, ada orang yang bikin aku marah, atau agen aku deh yang ngambil uang 500 juta kemarin tuh, ya, ada yang merugikan dan lain-lain. Kita lihat di sini, ini ada layar, oke? Ini ada infocus, ini ada laptop. Kalau di dalam laptop ini ada gambar anak-anak Gaza lagi senyum bahagia, muncul apa, Mas Hendra, di layar? Sama, senyum. Lalu kalau di layar ada gambar anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar? Anak Gaza lagi nangis. Kalau nggak ada data di laptop, adakah di layar? Nggak ada. Artinya apa? Layar ini adalah realita kehidupan kita. Ada orang yang ngeselin, ada orang yang KDART terhadap seseorang kita misalnya, atau ada pasangan yang menyakiti dan lain-lain. Bukankah ini semua berasal dari data di laptop? Data di laptop itu apa? Bagasi emosi kamu. Apa itu? Ketakutan, keresahan, kebingungan yang pada masa lalu belum kamu terima dan tidak kamu lepas. Dia menyala terus di bawah sadar. Nah, pertanyaan yang tadi, tapi kok bisa sih cepet maafin? Jadi kalau ada kejadian kayak gitu, aku cuma, ini kan cuma tukang pos. Tukang pos, pesannya apa? Pesannya itu adalah rasa yang kamu rasakan. Ketika kamu diambil uangnya 1 juta, 2 juta, 100 juta, rasanya apa? Kesel, sebel, marah. Kesel, sebel, marah itu yang aku rasakan itu adalah bagasi emosi yang masih menyala di bawah sadar, yang kalau nggak kita terima di sekarang, kita terima, kita maafkan, kita izinkan dia kembali energi ini pulang ke cinta murni tanpa batas, dia akan looping terus seumur hidup kita. Tahun depan lagi, tahun depan lagi, tahun depan lagi, mungkin sampai 20 tahun, sampai 40 tahun, atau sampai kita benar-benar capek dan lelah. Nah, sebenarnya ngaji Rasul luar biasa sekali loh. Ngebagiin cerita ini ke teman-teman yang lain. Artinya teman-teman kan nggak perlu looping sampai 20-40 tahun dong. Cukup sadari dan terima itu. Rasa itu yang lalu kamu belum bisa terima. Kenapa sih harus diterima? Gini, Ndra. Gini, kenapa harus diterima? Kita ini kan isinya 99% ruang kosong. Energi tanpa batas atau kecerdasan semesta. Kecerdasan semesta itu berisi apa? Jawaban kecerdasan semesta berisi apa? Itu adalah Quran 114 surat, itu kalau diperes dia jadi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu artinya pembuka. Apa yang harus dibuka? Buka kamu siapa? Bukalah diri kamu siapa? Kamu kan sebenarnya nggak ada, cuma yang ada kan cuma yang 99 itu aja sebenarnya. Nah, diperes lagi dia jadi hanya Bismillahirrahmanirrahim atau yang maha kasih, maha sayang, kalau bahasa umumnya, atau lebih intinya lagi adalah cinta. Jadi kesimpulannya, Andra, Allah sama dengan cinta. Allah sama dengan cinta murni tanpa batas. Karena yang 99 yang kosong itu berisi cinta, cinta itu sama dengan keutuhan. Maksudnya apa? Keutuhan itu adalah bahagia, sedih, diterima. Bahagia, sedih, atau terang, gelap, itu keutuhan. Itulah cinta. Kehidupan ini akan selalu ditayangkan sama semesta dalam dualitas seperti itu. Dalam kebahagiaan dia isinya cinta, dalam kesedihan intinya isinya cinta juga. Masalahnya ketika kebahagiaan datang kan kita selalu yes, alhamdulillah dapat uang. Ketika yang satu lagi nih yin and yang lah ya, ketika packagingnya adalah kesedihan kan kita tolak. Bukankah yang ditolak itu adalah diri kita sendiri juga, esensinya adalah cinta. Ketika
ketika kamu tolak, dia tetap akan selalu hadir. Untuk apa? Untuk menyadarkan kamu, terima aku dalam sebuah keutuhan. Ketika packagingnya adalah kesedihan, ada pesan di sini bahwa bagasi emosi kamu tentang kesedihan di masa lalu, kamu harus terima sebagai sebuah keutuhan kehidupan kamu. Kalau kamu tolak, dikejar-kejar terus, Ndra, sebagai bentuk loopingan sampai dia sadar. Jadi kenapa aku kalau orang yang ngeselin aku, yang merugikan aku, malah aku sending love,